Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan sistem pengolahan surat bernama Sirama. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk usernya adalah admin unit Pateika. Jadi kurang lebih untuk admin unit fungsinya kurang lebih sama seperti ini. Untuk admin unit itu kurang lebih fiturnya itu bisa pertama membuat surat, terus bisa melihat surat masuk dan surat keluar. Terus bisa melihat draft surat. Untuk draft surat nanti isinya kurang lebih draft surat yang telah dibuat sama draft surat yang menunggu persetujuan atasan. Nah, untuk draft surat sini ada dua jenisnya, yaitu draft surat yang dibuat oleh admin unit yang belum selesai dibuat, itu akan tersimak otomatis ini, atau draft surat yang berisi data surat yang direvisi atau ditolak saat melakukan pengiriman surat ke unit yang dituju. Baik itu ditolak oleh atasan, misalnya ada yang salah datanya, atau ditolak dari unit yang dituju. Oke, kemudian menu ketiga itu bisa melihat disposisi masuk. Jadi kurang lebih ini fungsinya untuk membantu atasan, untuk mengingatkan atasan kalau ada surat disposisi masuk dari unit lain atau dari pimpinan. Kemudian fitur berikutnya sisanya itu adalah delegasi dan mengelola tanda tangan unit. Oke, langsung saja. Jadi untuk langkah awal dilakukan untuk admin unit supaya dapat menjalankan semua fiturnya yaitu melakukan kelengkapan tanda tangan dan stempel unit. Oke, di sini sudah ada datanya. Ini misalnya saya mau ubah. Untuk mengubah datanya kita bisa pilih uh, choose file di sini. Di sini adalah berkas tanda tangan. Kita pilih misalnya file signaturnya. Nah, misalnya kita pilih, misalnya ini jadi ke stempel, kita open aja, simpan. Nah, dia berubah. Kurang lebih gitu aja. Ini kita betulkan lagi, simpan. Nah, ini kalau sudah misalnya sudah diatur dua-duanya, tanda tangan dan stempel, nanti baru admin itu bisa melakukan pembuatan surat. Nah, untuk pembuatan surat di sini ada dua jenis. Jadi ada pertama itu buat surat dari template yang disediakan oleh sistem, sama mengunggah surat yang bentuknya adalah hasil scanan. Oke, di sini kita buat aja contohnya simple, kita buat surat undangan misalnya, eh, surat undangan rapat satu, untuk nomornya misalnya kita kasih T10 supaya gampang diingat karena cuma eh, demonstrasi aja. Terus kategorinya itu undangan, terus perihalnya kita bisa scroll ke bawah, kita sesuaikan undangan aja di sini. Untuk nomor suratnya kita kasih di perpustakaan. Jadi kita coba untuk surat antar ini dulu. Nah, di sini yang terutama dilengkapi adalah berkasnya ya. Kita browse suratnya, terus pilih misalnya ini, di open. Nah, di sini kurang lebih harus diperhatikan ya. Untuk sekarang sistemnya tidak bisa dilihat di preview langsung. Jadi harus diperhatikan filenya sudah benar apa belum. Kalau misalnya sudah oke, tinggal klik lanjut. Ini belum dikirim ke atasan, terus setujui. Nah, di sini tinggal dicek berkas yang tadi dikirim. Kalau sudah oke, udah benar berkasnya. Ini tadi ke perpustakaan. Ini filenya. Tinggal diklik aksi. Terus diajukan ke atasan. Ini sudah selesai kalau begini. Oke, kita lanjut ke fitur kedua yaitu dibuat surat menggunakan template. Oke, di sini untuk template pertama kita buat simple aja. Jadi kita buat sama ke surat antar unit aja untuk pertama. Jadi kita coba di surat undangan tes 2, kategorinya kita undangan, perihalnya undangan. Nah, di sini untuk persetujuan wakil pimpinan di sini ini opsional.
Jadi misalnya kalau admin unit, misalnya user yang Bapak Ibu gunakan adalah role-nya adalah admin unit level dekan, biasanya itu perlu persetujuan dari wakil unit. Nah, jadi kalau ada pembuatan suratnya perlu persetujuan dari wakil unit atau wakil unitnya perlu tahu, maka di optionalnya harus diisi. Nah, di sini karena saya menggunakan akun dari Upateka yang mana tidak ada wakil atasannya, jadi tidak perlu diisi. Oke, kita terus lanjut ke unit penerimanya. Di sini perpustakaan. Nah, terus kita lanjut kan penerimaan opsionalnya nggak usah diisi karena cuma satu, perpustakaan cuma satu. Kita lanjut, kita oke. Nah, kita isi sembarang di sini. Setelah kita dilengkapi, misalnya undangan, rapat, sistem, terus lengkapi kalimatnya, kalimat yang sudah saya sediakan di sini. Paste. Oke, kalau dirasa sudah benar, mau lihat berkas bentuk akhirnya bisa diklik tombol aksi sini, baru klik tombol tinjau draft surat. Nah, ini adalah hasil akhir suratnya. Kalau dirasa data ada benar, kita klik kembali, terus tinggal klik ajukan ke atasan. Oke, leave. Nah, untuk surat tadi sudah karena sudah diajukan ke atasan, suratnya nanti bakal masuk ke menu draft yaitu menunggu persetujuan atasan. Nah, sini surat akan direview oleh atasan. Oke, di sini saya contohkan surat misalnya jika suratnya ditolak. Oke, di sini sudah di review atasan. Kita refresh saja halamannya. Nah, di sini masuk. Nah, jadi di sini menunggu persetujuan atasannya sudah hilang. Terus kita lihat draft surat ke tadi gimana. Nah, ternyata dia masuk ke draft sini nih. Terus ada tulisannya perlu direvisi. Baru tadi nih surat kita tadi, surat undangan tes 2 namanya. Terus tujuannya UPA TIK. Terus kita lihat surat keluar, belum ada keluar juga surat yang baru kita buat. Nah, berarti ini surat kita yang tadi ditolak. Kita buka, terus kita perbaiki. Nah, jadi di sini admin unit bisa melakukan perbaikan surat dari surat yang dibuat tadi uh, untuk dilakukan revisi. Nah, untuk revisinya ini ada catatannya di sini, yaitu ada yang kurang, itu adalah yang terhormat. Ini kita bisa lihat siapa yang revisi. Ini Pak Rizka. Yang terhormatnya kita kurang, kita tambahkan di sini adalah kepala Pak Pustaka. Oke, karena sudah kita benari, kita tinggal aksi ajukan ke atasan, kirim, oke, leave. Nah, kalau selesai dibenarkan lagi, maka suratnya bakal masuk ke sini lagi. Nah, sini tinggal menunggu persetujuan dari atasan. Nah, di sini saya contohkan kalau misalnya suratnya disetujui, nah kita tinggal refresh. Nah, sudah hilang. Suratnya persetujuan dari atasnya hilang. Kita lihat draftnya. Nggak ada juga. Terus kita lihat surat keluar. Nah, ini tadi kita yang buat surat undangan tes 2 ke UPA Perpustakaan. Kita lihat suratnya. Kita klik tadi. Kalau mau lihat detailnya. Oke, nah ini suratnya kita buat tadi. Nah, kalau sudah disetujui sama atasan, nanti ada stempel unitnya dan tanda tangan dari kepala unit. Nah, ini suratnya sudah selesai nih, karena cuma jenisnya adalah ke antar unit. Nah, ini kita dari sini juga sistemnya juga bisa menyediakan fitur untuk melacak historinya. Jadi misalnya kapan user yang buat, sini adalah yang buat itu Hemi, dia buat draft suratnya, terus dia ngajukan permohonan draftnya, dibaca sama Paris pimpinan unitnya, terus di sini tadi ada terus suratnya direvisi,
baru terakhir suratnya disetujui atasan juga. Nah, ini kurang lebih untuk surat simple, untuk surat antar unit. Terus gimana kalau suratnya itu bentuknya adalah disposisi? Suratnya perlu uh, persetujuan dari pimpinan, rektor, wakil rektor, atau kabiro. Nah, ini akan saya jelaskan juga cara penggunaannya. Oke, untuk penggunaannya di sini kita buat surat baru. Nah, biasanya kalau surat disposisi dia biasanya perlu ada dua jenis, dua surat yang perlu dibuat. Pertama, surat yang perlu tanda tangan pimpinan. Kedua, surat uh, uh, surat yang mau didisposisi, yang mana isinya adalah tanda tangan dari pimpinan. Rektor, misal tujuannya adalah rektor, berarti tanda tangan Pak Rektor. Kalau misal tujuannya wakil rektor, ya harus tanda tangan wakil rektor. Oke, di sini berarti nanti suratnya kurang lebih menambahkan lampiran. Oke, pertama kita buat dulu surat pertama, yang mana adalah surat persetujuan dari kepala unit. Di sini saya contohkan adalah surat permohonan. Usulan. Ini kita pilih nota dinas, karena biasanya nota dinas yang perlu disposisi. Dan karena ini permohonan surat clearance, biasanya itu adalah berhubungan dengan pengadaan barang, berarti bagian LK 03. Nah, unit penerima suratnya adalah rektorat, karena dia perlu unit penerima suratnya di sini karena kita cuma mau persetujuan dari kepala unit, kita sesuaikan aja ke unit kita sendiri. Di sini unit kita adalah UPATK, unit penerima adalah UPATK. Kita lanjut, di oke. Nah, ini kita udah selesai, terus lengkapin isinya. Ini, oke. Terus tinggal diedit aja datanya, justify. Nah, kalau nota dinas biasanya untuk tanggal itu nanti otomatis terisi ketika suratnya sudah disetujui sama atasan. Oke, di sini kita sudah selesai. Ini dirasa sudah selesai misalnya. Kita lihat tinjau dulu. Oke, sudah bagus. Baru tinggal kita ajukan ke atasan. Kirim, leave. Oke, baru tinggal menunggu atasan setuju. Nah, ini atasannya sudah setuju. Kita refresh, sudah hilang. Ada surat di surat masuk. Ini kita sendiri yang buat. Nah, di sini berarti kita sudah punya lampiran untuk surat clearance-nya nih. Karena biasanya untuk surat disposisi biasanya perlu persetujuan dari kepala unit dulu, kemudian tanda tangan dari pimpinan di unit rektorat. Nah, jadi kita tinggal download aja berkasnya di sini, download. Terus kita simpan di misalnya di sini contoh surat, save. Nah, udah ke download. Terus kita tulis lagi ya. Terus lagi suratnya ini agak ribet. Berarti ini suratnya, ini surat utamanya berarti clear pen 3. Oke.
Ini kita kategorinya sama, Dina. Untuk perihalnya sama juga, samakan sama yang sebelumnya tadi. LK03 pengadaan. Unit penerimanya di sini berarti karena ini surat disposisi yang utama, yaitu butuh tanda tangan dari pimpinan. Karena ini clearance, maka kita pilih dulu unit penerimanya itu adalah rektorat. Terus di penerimanya kita kasih berarti perlu persetujuan dari Pak Rektor. Terus kita klik lanjut. Oke. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita lengkapi datanya. Tinggal paste. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi ini tinggal nah, biasanya di sini kan perlu lampiran. Tambahkan lampirannya. Nah, saya lampiran 1. Nah, ini masih belum bisa di review ya. Jadi pastikan lampirannya benar. Tambah. Nah, ini udah tertambah. Ini bisa klik reviewnya kalau baru dari sini. Nah, ini baru bisa terreview. Nah, ini udah benar. Nah, biasanya untuk disposisi biasanya perlu lampiran ya. Ini lampirannya kita buat dulu aja dari awal tadi. Ini sudah selesai. Ini berarti kita tinggal ajukan ke atasan. Kirim. Oke. Nah, di sini karena eh, bentuk tujuannya ada rektorat, nanti kurang lebih suratnya ini bakal disetujui dulu di unitnya. Jadi harus disetujui sama atasan. Kalau misalnya perlu ke wakil atasan dulu berarti wakil atasan, kemudian ke atasannya. Kalau kemudian atasannya setuju, baru nanti diverifikasi sama persuratan. Oke, ini saya contohkan aja, misalnya suratnya sudah sampai di persuratan. Oke, di sini suratnya sudah disetujui sama persuratan karena tujuannya rektorat. Jadi jika suratnya tujuannya ke rektorat atau ke kabiro, maka nanti suratnya bakal melalui 2 tahap, yaitu verifikasi bakal melalui persetujuan dari unit masing-masing, kemudian ke rektorat. Tapi misalnya kalau suratnya cuma ke antar unit, maka cuma perlu persetujuan pimpinan unit. Oke, kita refresh datanya. Nah, sudah hilang, menunggu persetujuan atasannya, kita lihat draftnya. Nggak ada yang tadi, kita lihat surat keluarnya tadi. Nah, ini kita sudah tadi kita buat, sudah disetujui berarti. Kita klik, yang sudah diverifikasi sama persuratan. Ini sudah ada catatannya, verifikatur. Oke, kita lihat historinya. Ini sudah di ACC sama Pariska, dibaca, sudah di ACC ini. Nah, ini di ACC sama Pariska di sini. Kemudian di ACC sama Bang Gina di sini. Nah, suratnya tinggal dibaca sama Pak Rektor dan kemudian di disposisi. Yang mana nanti kalau sudah disposisi bakal masuk di menu disposisi masuk. Nah, untuk fitur terakhir itu adalah fitur delegasi. Jadi kurang lebih di sini fitur untuk merubah status dari pimpinan. Yang mana untuk merubah statusnya harus melalui koordinasi dengan pimpinan ya. Jangan asal rubah. Jadi ini penting. Nah, untuk merubah statusnya, ini kan statusnya aktif, kita bisa ubah status sini. Nah, kita misalnya ganti cuti. Nah, sudah otomatis terubah, jadi nanti surat yang masuk nanti kurang lebih sudah tahu kalau atasannya uh, pada SK ini cuti. Dan untuk delegasi di sini, ini kurang lebih kayak untuk perwakilan. Jadi sebenarnya ini fungsinya untuk pimpinan, untuk kepala unit masih sebenarnya tidak ada. Jadi ini kurang lebih fungsinya lebih ke pimpinan. Misalnya untuk admin atau sekretaris dari misalnya rektor atau sekretaris dekan. Nah, fitur ini uh, pasti dipakai. Jadi misalnya jika pimpinannya itu kondisinya itu misalnya ada dinas luar. Nah, pimpinan ini bisa
mengkoordinasikan ke admin unitnya untuk bisa ndak koordinasi untuk disposisi yang masuk ke unit untuk diwakilkan ke unit yang sudah dikoordinasikan. Misalnya surat disposisi masuk nanti bakal diwakilkan sama Upabasa. Kita simpan. Nanti jadi misalnya disposisi masuk, disposisi tidak masuk ke sini nanti karena sudah didelegasikan. Dia langsung otomatis masuk ke Upabasa. Tapi case-nya di sini dari UPATK harus menghubungi Upabasa untuk bisa mewakilkan disposisi yang masuk dari pimpinan. Nah, kurang lebih kayak gitu aja fungsinya. Oke, untuk admin unit kurang lebih fungsinya kayak gini. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu ribet juga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.